ada di luar negeri juga ada persekutuan mereka. Ada yang mau kita lihat apa yang sedang terjadi di sana, sehingga kita di Indonesia boleh turut merasakan dan juga tentunya mendoakan. Kita akan melihat dari slide kita ini tentang Nigeria. Nanti juga teman-teman kita dari Pupuan Ina Kamis akan menerangkannya secara singkat atau latar belakangnya. Tapi kita lihat dulu slide ini. Dalam Hari Doa Sedunia 2026 ini, kita diajak menoleh sejenak kepada Nigeria, sebuah negeri yang kaya warna, kisah, dan harapan. Nigeria berdiri sebagai salah satu negara besar di Afrika Barat dengan lebih dari 250 kelompok etnis dan sekitar 500 bahasa daerah yang hidup dan bertumbuh di dalamnya. Setiap suku membawa cerita, tradisi, dan identitasnya sendiri. Keragaman itu terasa dalam tarian dan kain warna-warni, dalam pasar yang meriuh oleh aroma rempah, dan dalam hidangan yang kaya rasa serta bumbu. Di negeri ini, agama juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Islam dan Kristen dianggap oleh sebagai pasangan penduduk, berdampingan dalam dinamika sosial yang tidak selalu mudah, namun terus mencari ruang damai. Namun di balik kekayaan budaya itu, ada perkumpulan yang tidak ringan, terutama bagi para perempuan dan anak, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. Hidup mereka seringkali ditandai oleh kerja tanpa henti, dari matahari terbit hingga terbenam. Mereka mengolah ladang, mengurus rumah, menjaga anak, mencari air, menyiapkan makanan. Semuanya dilakukan dengan ketekunan yang jarang terlihat, tetapi sangat menentukan kelangsungan hidup keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, banyak perempuan memikul beban yang bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Ada luka yang tidak selalu terucap, ada trauma yang diwariskan oleh kemiskinan, konflik, dan ketidakadilan. Namun di tengah semua itu, iman tetap menjadi sumber kekuatan. Harapan tetap dijaga meski dalam sunyi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sejak tahun 1950, Hari Doa Sedunia hadir di Indonesia sebagai bagian dari gerakan doa global yang diprakarsai oleh perempuan-perempuan gereja di seluruh dunia. Sebuah gerakan yang sederhana namun kuat, karena lahir dari doa, solidaritas, dan kepedulian terhadap pergumulan perempuan dan anak di berbagai bangsa, termasuk di negeri kita sendiri, Indonesia. Tahun 2026 tata ibadah Hari Doa Sedunia dipersiapkan oleh saudari-saudari kita dari Nigeria, Afrika Barat. Melalui mereka kita diajak menengok realitas yang tidak selalu mudah, perempuan dan anak yang bergumul dengan kekerasan, ketidakadilan, dan berbagai tekanan hidup lainnya. Namun di tengah semua itu ada pengharapan. Karya seni pada samping tata ibadah yang menggambarkan perempuan-perempuan memikul beban, namun tetap melangkah menjadi simbol perjalanan iman yang tidak menyerah. Sementara samping ibadah anak mengingatkan kita bahwa dunia anak tetaplah dunia untuk belajar dan bermain, dunia yang harus kita jaga dengan penuh kasih. Demikian pula lagu tema HDS tahun ini yang secara khusus dipersiapkan oleh saudari kita dari Nigeria, mengundang setiap orang yang letih dan beban berat untuk datang kepada Allah dan menemukan kelegaan. Tema yang diangkat dari Matius 11 ayat 28, Aku akan memberikan kelegaan padamu, datanglah. Jadi undangan yang lembut sekaligus mendalam. Kelegaan bukan sekedar berhenti dari beban, tetapi mengalami kasih Allah
Beatrice Jato dan Blessing dalam ibadah dewasa, serta Hisa Choima dalam ibadah anak, kita belajar bahwa Allah menghadirkan kelegaan melalui komunitas iman dan melalui kita semua. Dan ketika kita melihat konteks Indonesia secara khusus, krisis keluarga, perundungan, kekerasan seksual, tekanan mental hingga berbagai bentuk ketidakadilan lainnya, menyadari bahwa doa ini juga adalah doa kita bersama. Karena itu, sebagaimana hari doa sedunia diperingati setiap hari Jumat pertama di bulan Maret, maka Persekutuan Gereja Indonesia mengajak seluruh sinode anggota PGI, PGI wilayah dan SAG dari seluruh di Indonesia untuk bersama-sama merayakan dan menghayati hari doa sedunia ini, baik pada minggu pertama bulan Maret maupun sepanjang bulan Maret ini. Mari kita berdiri bersama dalam doa dan solidaritas. Tema ibadah bulan Koinonia Hari Doa Sedunia 2026 yaitu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Perayaan Hari Doa Sedunia 2026 disusun oleh Komite HDS Nigeria dengan tema Aku akan memberi kelegaan kepadamu, datanglah. Tema ini mengingatkan kita akan kasih Kristus yang memanggil setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Melalui perayaan Hari Doa Sedunia 2026, kita kembali diingatkan akan pentingnya solidaritas, baik secara global, nasional, maupun lokal, untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan, martabat, dan kehidupan yang layak bagi perempuan. Kita akan menyanyikan lagu Kelea. Kelea, Kelea, no pese. Kelea, Kelea, no pese. Kelea, Jesus, no pese. Jesus, denema. Artinya, kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Kepada siapa? Yaitu Yesus Sang Raja. Musik. Bersiap-siap tarian pembuka dari PI Tabita.
ya. Sejak kapan ini ya? Silakan ibu-ibu dari Ina Kamis. Siang, salam. Di sini kami bertiga akan membacakan Hari Doa Sedunia dan latar belakangnya, kemudian dari Nigeria yang tuan rumah penulis dari Hari Doa Sedunia. Sekilas info tentang Hari Doa Sedunia atau HDS. Hari Doa Sedunia atau HDS adalah gerakan oikumenis global yang diperingati setiap hari Jumat pertama bulan Maret oleh umat Kristiani di lebih dari 170 negara untuk berdoa bagi perdamaian dan keadilan. Pada tahun 2026, tema HDS adalah Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah. Matius 11 ayat 28. Dengan liturgi ini disusun oleh perempuan dari Nigeria. Tujuannya memperkuat ikatan spiritual, mendoakan keprihatinan bersama, serta meningkatkan solidaritas dan empati di antara umat Kristen di seluruh dunia. Sejarahnya, gerakan ini dimulai oleh perempuan Kristen di Amerika Serikat dan Kanada pada akhir abad ke-19. Ciri khasnya, setiap tahun satu negara dipercayakan untuk menyusun tata ibadah dan tema menjadikan negara tersebut sebagai fokus doa. HDS 2026 selain fokus ulang tahun 2026 juga mengangkat Hari Doa Sedunia Anak atau HSDA dengan kisah dari Nigeria. Peringatan ini menjadi momen solidaritas global di mana perempuan di seluruh dunia berbagi kasih dan kebutuhan mereka melalui doa. 1 menit mengenal negara Nigeria. Nigeria adalah negara terbesar di Afrika Barat dengan luas sekitar 923.800 km persegi. Negara ini terletak di pantai Teluk Kini dan berbatasan dengan Benin, Niger, Chad, dan Kamerun. Nigeria memiliki populasi sekitar 214 juta penduduk. Negara ini pernah dijajah oleh Inggris sejak tahun 1900 hingga akhirnya Nigeria merdeka pada tanggal 1 Oktober 1960 dan kemudian menjadi republik pada tahun 1963. Yang sebelum penjajahan, negara Nigeria terdiri dari berbagai kerajaan seperti Kekaisaran Oyo dan Kerajaan Benin. Nigeria memiliki sistem pemerintahan republik presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Nigeria saat ini adalah Bola Ahmed Tinubu, mulai menjabat tanggal 29 Mei 2023 dan merupakan Presiden Nigeria yang ke-16. Ibu kota negara ini adalah Abuja. Dalam hal ekonomi, negara ini memiliki sumber daya alam yang kaya, terutama minyak bumi. Selain adat istiadat dan budaya, di Nigeria sangat beragam dengan lebih dari 250 kelompok etnis. Masing-masing kelompok memiliki tradisi dan adat istiadat unik mereka sendiri. Bahasa resmi di negara Nigeria
Inggris, tetapi terdapat lebih dari 500 bahasa yang digunakan. Mayoritas penduduk di negara ini menganut agama Islam dan agama Kristen. Makanan pokok negara Nigeria berbasis karbohidrat tinggi dengan simbol sebagai fufu atau geri, ubi jalar, nasi, jollof rice, dan mie instan atau indomie sebagai menu utama harian. Biasanya makanan tersebut disajikan dengan sup atau semur yang sangat kental dan pedas. Tempat yang wajib dikunjungi di Nigeria adalah antara lain gurun terluas di Nigeria, Gurun Yobe, air terjun Eri Ijasa, dan pantai Takwa Bay di Lagos. Terima kasih ibu-ibu dari Pumuan Ina Kamis. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Nigeria. Mari kita semua bangkit berdiri. Shalom. Monas Binem yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah tentang hari doa sedunia sesi perempuan HKBP Palembang dengan tema Aku memberi kelegaan kepadamu, datanglah. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat ke-30. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersatu hati dengan jutaan umat Kristen di seluruh dunia, khususnya para perempuan di Nigeria. Kita datang dengan segala beban, keletihan dan pengharapan kita. Tuhan Yesus menyapa kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami datang ya Tuhan, membawa beban hati kami. Marilah kita ini dengan memuji Tuhan dengan nyanyian pembuka Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Maha pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Peggy Deborah, dilanjutkan Peggy Talita, dilanjutkan kembali dengan Peggy Naomi. Oh
drama kehidupan perempuan dan orang Kristen di Nigeria yang dibawakan oleh Minang yang terkasih pilihannya. Pergumulan perempuan di Nigeria ini sangat kompleks. Mereka menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, intoleransi, tekanan budaya patriarki, kemiskinan, gangguan kesehatan mental, kriminalitas, serta meningkatnya angka bunuh diri. Tidak sedikit perempuan yang karena keputusasaan terjerumus ke dalam kriminalitas, penculikan, perampokan, maupun prostitusi. Realita ini menjadi pergumulan kita bersama untuk memperjuangkan keadilan. Ibu-ibu, mari kita saksikan beberapa kejadian yang terjadi di Nigeria, khususnya untuk kaum perempuan.
selamat datang. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus. Dalam keadaan tidak kondusif seperti ini, tidak aman, kita dapat beribadah. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita buka hati kita masuk di dalam pujian. Mari masuk. Bacaan firman Tuhan kita ambil di Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Untuk memperingati Hari Doa Sedunia Perempuan terutama yang ini kerja, marilah ibu-ibu kita adakan doa berantai. Sama-sama kami undang ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik. Bersama para perempuan Kristen di berbagai belahan dunia, kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan kepadamu. Pergumulan dan penderitaan akibat adanya diskriminasi, kemiskinan minoritas, dan terutama sekali tidak adanya kebebasan dalam beribadah kepadamu Tuhan. Beban kemiskinan, percobaan
terpaksa dan keputusasaan mempengaruhi kesehatan mental baru perempuan, terganggu anak-anak pergi hidup dalam keadaan lapar, tidak fokus akan pelajaran yang berakhir dengan kebodohan dan putus asa. Juga adanya intoleransi yang menimbulkan ketakutan, kebencian, yang memicu kekerasan dan aturan-aturan yang membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Untuk itu ya Bapak yang baik, semua yang dialami oleh para perempuan di negeri kita, di negeri lainnya, kami serahkan ke dalam tangan masing-masing. Kuatkan dan hidupkanlah hati yang menderita karena anak-anak, dan tunjuklah setia dan berani dalam setiap tantangan. Roh Kudus lindungilah juga mereka yang terusir karena kekerasan, dan berkatilah kehidupan mereka yang mengalami kemiskinan. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk datang dengan semua beban yang membebani kami. Oleh sebab itu, ringankanlah beban ini dan bantulah kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Bantulah kami juga untuk menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita sudah bebas, sudah kita usir mereka. Apa itu nyanyi-nyanyi bikin pusing aja. Kalau teman-teman sudah kita bebas sekarang, sudah kita usir. Apa itu doa-doa? Nyanyi-nyanyi enak saja. Tidak ada doa di sini. Saudara-saudara, apa yang kalian perlukan? Mereka lagi ibadah, kamu mengusirnya. Ingat ya, Tuhan tidak suka seperti ini. Tuhan sayang sama kita semua. Saudara-saudaraku, jangan takut.
kita merayakan doa sedunia. Mari kita bersama-sama mengikuti acara ini. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah. Baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yuk, kita yuk pergi. Ayo. Terima kasih Ana. Kita lanjutkan acara nomor 6. Kita bernyanyi dengan buku yang nomor 428 ayat 1 dan 2. Diskriminasi dan keputusasaan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang membawa beban dosa kami. Seringkali kami menjadi penyebab beban bagi sesama, atau kami menutup mata terhadap penderitaan saudari-saudari kami yang tertindas. Kami mengaku bahwa kami sering memiliki kekuatan kesombongan dan kekhawatiran kami daripada memikul hubungan. Kami berdoa untuk saudara-saudari di Nigeria yang memikul beban trauma akibat kekerasan dan ketidakadilan. Ampunilah kami jika doa dan kepedulian kami sering terhenti hanya pada kata-kata tanpa tindakan nyata. Ampunilah kami yang sering tidak memberikan ruang bagi mereka yang lemah, yang membiarkan kemiskinan dan penindasan berkelegagaman. Kita hening sejenak, lalu kita sama-sama. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berikanlah kami hati yang baru dan kelegaan yang sejati. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, 2, dan 3. Oh,
lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan pujian dari P. Kamis. Berdasarkan panduan Nigeria, mari kita bersyukur atas kesaksian iman perempuan Nigeria dan penyertaan Tuhan bagi gerejanya di seluruh dunia. Kami bersyukur dengan persaudaraan oikumene melalui hari doa sedunia yang mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian dalam memikul beban hidup. Dalam kesempurnaan, kami tetap bersyukur untuk keluarga, untuk alam, untuk negara, dan untuk gereja yang terus bertumbuh meski di tengah-tengah tantangan yang berat. Semua segala puji syukur dan hormat hanya bagimu Allah yang memilihkan. Amin. Nyanyian syukur dari PJK PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2.
Yesus Kristus dan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin. Horas Madinah Saluhuna. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di hari ini di PA Perempuan HKBP Palembang dan juga bersamaan dengan peringatan Hari Doa Sedunia, firman Tuhan menyapa kita dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita, Kak Inang yang membawa Alkitab, baik Alkitab elektronik atau buka mainan, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Sehat lama kena. Ya, lihat mari Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita mulai kita lihat gambar kita ini sudah kita cocok BGB warga Nigeria. Dari takulu kita tiap kena ada main semua tempuh umur main. Adalah itu yang karena kayak sakit tipis mayatnya. Ada mulai kayak ustazah macam deh. Aku saya nanti buberan dibacakan kayak apa? Kayak ada patah. Ini gawe nang bibir ini. Bayang mesti kalung-kalung. Kayak kalau nang bibir. Dihamui ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Perikop ini yang dipakai oleh PGI untuk memperingati Hari Doa Sedunia dari Matius 11 pada ayatnya yang ke-28 sampai 30. Jika kita baca di 3 ayat itu ada yang aneh dari pembacaan firman Tuhan itu. Di ayat 28 sampai 30 ini sesuatu yang aneh, Akaina, seperti PHP yang mau Tuhan kasih tanpa mengurangi hormat firman Tuhan. Kalau kita baca agak seperti aneh. Kenapa aneh? Jika kita baca pada ayatnya yang ke-28 ini undangan yang mau Tuhan berikan kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan dalam undangannya pada ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini undangan untuk orang-orang yang letih lesu supaya datang kepada Tuhan. Dan ketika kita merasa diri letih dan lesu dan berbeban berat, kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan kemudian di ayatnya yang ke-29, setelah berjumpa dengan Tuhan, kita yang sedang dalam posisi letih, lesu, tidak berdaya dengan beban yang berat, tiba-tiba kita datang kepada Tuhan meminta kelegaan. Tapi ayat 29, setelah kita jumpa kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, pikulah kuk. Ini justru menambah beban umat yang kaitan. Sudah kita letih, lesu dan berbeban berat, undangan ini diserukan kepada kita datang kepada Tuhan, tapi justru ayat 29 katakan, pikulah kuk yang diberikan kepadamu, pasanglah itu. Jadi ini seperti PHP Tuhani, hati-hati. Kita diajak orang-orang yang sedang letih, lesu dan berbeban berat ini untuk datang kepada Tuhan, tapi setelah jumpa sama Tuhan yang dipasang malah itu beban, itu malah posisi tambah berat. Apa yang harus kita alami dalam hidup ini? Karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba cari apa yang dimaksud di dalam letih lesu yang mau dikatakan dalam Injil Matius ini. Letih lesu dalam Matius pada pasal yang ke-11 ayat 28 ini adalah kopientes.
Kalau tadi ada drama yang dibuat oleh Ibu Ina Hanna, tunjukkan seorang pekerja, aduh Tuhan nanti kaina, capek pun mereka, letih pun mereka tidak berdaya pun, kalau Tuhannya belum bisa katakan jangan berhenti, tidak boleh berhenti. Jadi letih lesu itu adalah suatu posisi di mana dia tidak berdaya dan tidak ada lagi harapan. Lalu Bapak Ibu, yang dikatakan dengan kopientes ini juga ini dipakai dalam bahasa untuk seorang ibu yang sakit bersalin. Jadi kalau sakit bersalin tapi bukan sesar, karena bukan SC tapi melahirkan normal. Jadi ini adalah posisi di mana seorang ibu bertaruh nyawa ketika dia mau melahirkan seorang anak. Di Hamok Kaidanani yang pernah melahirkan anak dengan secara normal pasti pernah mengalami posisi seperti ini, kopientes yang artinya letih lesu. Autoruhai melahirkan alai sesar doina. Jadi tidak saya rasakan letih lesu. Lalu rasa bola habis melahirkan sakit karena biusnya sudah hilang. Mulu normal posisinya adalah kopientes inilah. Jadi di mana perasaan titik di mana ketika kita mau melahirkan itu dia sedang bertaruh nyawa karena dia tidak berdaya lagi. Tapi ketika anak itu lahir dia mendapatkan kekuatan. Dia seperti tidak sanggup untuk mengeluarkan anak itu karena dia tidak punya tenaga lagi. Tapi ada posisi di mana ternyata dia bisa. Jadi bilang aman kopientes ini adalah letih lesu, di mana posisinya adalah seseorang yang memang tidak berdaya sama sekali. Lalu selanjutnya di ayat 28 ini dikatakan berbeban berat. Apa yang dimaksud dalam Alkitab kata berbeban berat? Karena berbeban berat ini ternyata kelebihan beban, overload melebihi beban yang ada. Jadi seekor keledai dipakai biasanya oleh orang-orang yang ada pada zaman itu dipakai untuk membawa beban. Tapi beban itu sudah terlalu banyak dibawa oleh keledai itu, sehingga tuannya yang mempunyai keledai itu tidak bisa lagi duduk di keledai itu, dia harus berposisi jalan. Jadi keledai itu sudah membawa beban yang terlalu banyak dan tidak bisa lagi tuannya itu naik di atas keledai atau kuda. Jadi berbeban berat melebihi kapasitas dari yang seharusnya. Jadi jika dikatakan pada ayatnya yang ke-28 ini, seruan undangan yang mau Tuhan ajak kepada orang yang lebih lesu dan berbeban berat adalah orang-orang yang memang hidup di dalam situasi keadaan yang tidak berdaya, yang dia sudah begitu banyak beban yang harus dia bawa, yang dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ini undangan. Jadi undangan yang Yesus mau katakan itu hanya kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kalau kita merasa kuat dopeang, adong dopeang takut, sehat dopeang, ini undangan tidak untuk kita ingat. Jadi kalau masih saat ini saya masih bisa berkata, saya masih mampu, saya masih bisa sendiri, saya masih kuat, ini undangan ayat 28 bukan untuk kita. Tapi undangan yang mau Tuhan katakan pada ayat yang ke-28 ini adalah kepada orang yang memang dia di posisi dia tidak berdaya, dia tidak kuat, dan dia sedang berbeban yang berat, overloadnya luar biasa. Jadi kepada orang-orang yang seperti itulah firman Tuhan ini disuarakan. Jadi undangan ini kepada orang-orang yang di posisi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi mau bere kita mau nanti kaina kayak kita ini tidak ada dalam kesusahan. Siapa itu mikir kita kan? Mana nama sesaku saya nabi itu nanti kan? Masih saku saya nabi itu tahu nanti kita pakai baju kaftan, pakai baju dress, pakai baju tidur ada kamu ini, pakai baju minjam, terus atau pakai baju apa warna kaina gamis. Kita cantik-cantik saat ini, sesi foto nanti 2 jam baru jam kita 15 menit.
Tetapi di sini tidak ada aura nampak sedih. Alai semua istilahnya ala bataki masih saku saya nabi lebih kamu. Nah, jika ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada di posisi ini, mungkin saat ini kita tidak berada di dalam kondisi letih, lesu dan berbeban berat, alai meluhaduan, kan? Jika posisi itu ada kita hadapi, ingatlah firman Tuhan ini ada undangan bagi orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan mengundang kita datang. Jadi kalau masih kuat, masih mampu, masih bisa, masih ada tenaganya, ini undangan, bukan untuk kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 29 katakan, setelah kita tahu posisi itu, Tuhan mau suruh kita, ayat 29, pasanglah kuk. Kuk itu artinya beban. Sudah punya beban, Tuhan mau pasang lagi beban. Beban yang seperti apa, Inang? Kuk itu gambaran beban yang dipasangkan kepada hewan. Dua tempat seperti kayu begitu, nah dua itu dipasangkanlah ini supaya sepasang hewan ini bisa bawa beban lebih besar. Ya, dulu kita biar ya kainan. Nah, ya bermakan. Nah, tinggal di hutan. Kamu akan ada tua-tua nami siap hutan kamu sebagian. Mula aus yang tarangenda. Jadi tidak pernah kita jumpai lagi. Yang mungkin jumpa munainan posisi hewan dua yang disatukan lalu dibuat seperti tiang seperti itu, dipasangkan supaya dua hewan ini membawa beban yang lebih besar dan bisa bersama-sama. Jika hewan satu lemah, hewan yang satu lagi dia akan terus berjalan supaya hewan yang lemah ini tetap bisa membawa bebannya bersama. Jadi posisi dua itu adalah posisi supaya jika satu lemah, yang satu bisa tetap berjalan bersama. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kuk ini maksudnya apa? Beban yang mau dikasihkan dalam perikop ini dikatakan pada ayatnya yang ke-30, beban itu dipasang oleh Tuhan. Berarti ini kuk ini punya Tuhan. Kuk yang mau dipasang itu, yang akan dipasang ke leher kita itu, ke badan kita itu punya Tuhan. Dipasang itu sama kita satu. Jadi satu lagi ke siapa? Karena kuk yang harus dipasang itu kepada dua beban pundak yang akan diberikan. Mula dibaik itu kita sadar itu isi maunina di perikop ayat 30, karena itu punya Tuhan. Ternyata kita mau sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang membawa beban satu lagi itu adalah Tuhan. Jadi ayat 30 mau katakan yang dipasangkan oleh Tuhan itu adalah dirinya sendiri yang punya kuk itu, dan dia sendiri juga lah yang akan membawa kuk itu. Jadi perikop ini seruan untuk orang yang letih lesu, dibawakan beban, tapi beban itu sedang dipasangkan kepada kita. Di posisi satu kita, ternyata di posisi satu lagi itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jika sekarang ini sedang berjalan kuk itu akaina, sebetulnya bukan kita yang membawa beban itu, tapi justru Tuhan. Tapi justru Tuhanlah yang membawa beban kita. Jadi dipasangkan pun beban itu kepada kita. Tuhan mau katakan dalam ayatnya yang ke-30, beban itu ringan, beban itu enak. Jadi tidak kita yang disusahkan, justru beban itu sedang dipikul oleh Tuhan itu sendiri. Jadi setiap orang yang letih lesu datang kepada Tuhan, justru Tuhan pasangkan kuk. Justru sekarang di posisi ini kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri, tapi kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, sedang membawa beban itu. Dan di posisi yang paling berat adalah justru Tuhanlah yang membawa beban kita. Jadi di Hamua Kainang, undangan ini adalah undangan kepada kita yang letih lesu. Bagi setiap orang yang datang kepadanya, jika mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan pasangkan kuk itu sehingga kita akan berjalan bersama dengan Dia. Demikian Inang cerita perikop ini. Alanya adunai golok tamula. Setelah
kita ibadah pada saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasa dalam hidup ini, mana buktinya? Saya sudah datang sama Tuhan, saya belum mendapatkan kelegaan. Saya sudah menerima undangan Tuhan, tapi saya belum merasakan seperti ayatnya yang ke-28, Tuhan beri kelegaan kepada kita. Jangan-jangan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, posisinya sedang salah. Kita tidak membawa buk itu, kita tidak menyerahkan buk itu supaya Tuhan pasangkan dan kita sedang berjalan dengan Tuhan. Tapi justru buk itu kita bawa sendiri, yang membuat kita tambah kesusahan dan tidak merasakan kelegaan. Jadi Hemadung cerita mungkin yang sudah berulang-ulang pernah kita dengar, Kainang, seorang ibu-ibu yang sedang kesusahan, dia dari desa, dia bawa beban di pundaknya, berjalan dia dengan perjalanan yang jauh. Jadi lewat saja mobil ini melihat ibu-ibu ini dengan membawa beban itu, berjuruhan hati Kainang, hijau ibadah berhenti dan dinaikkanlah ibu-ibu itu karena masih panjang jauh tempat yang harus dia tuju. Ruas rohani supiri ibu itu akan sampai di tujuan dengan tidak terlalu capek. Berjalanlah mobil, alai dari supiri matupudi, ternyata ibu-ibu itu tetap dengan posisi berdiri dan juga masih menggendong bebannya. Soal mobil ini Kainang isu rumah. Kenapa ibu masih berdiri? Kenapa tidak diletakkan? Ibu duduk supaya ibu lebih tenang dan juga tidak terlalu capek. Alai yang musibah nama Kainang, kasihan mobil ini. Nanti terlalu berat. Lokma, penuh lokma membawa beban ini. Nah sekarang kita peuluh somni berjudul rohatan ke Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, lalu kita juga menyerahkan itu kepada Tuhan. Tapi beban itu masih tetap kita pegang, masih tetap di pundak kita dan tidak kita lepaskan untuk kita serahkan kepada Tuhan. Ini nama baik modung kita dan no simalolong tapi Kainang. Walaupun kita sudah berdua, sepertinya toditau bahkan daging tau nanti Kainang masih belum nyaman, tidak bisa tenang, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Jangan-jangan beban itu tidak kita turunkan, tapi masih kita gendong dan masih berjalan dengan mobil itu. Jangan-jangan di posisi hidup kita, karena nama baik kita punya beban, punya Tuhan, tapi tidak mendapatkan kelegaan. Karena itu firman Tuhan hari ini, ICP kita, naung persoalan yang hidup dengan beban, yang ada pergumulannya, yang sedang letih lesu, yang tidak tahu harus berbuat apa, bahkan di posisi overload kayaknya persoalan kita Kaina, peta seruan undangan ini mengajak kita Roma kita tuadopan di belakang. Kita serahkan itu kepada Tuhan, urusan Tuhan selanjutnya, supaya hidup kita mendapat kelegaan. Dan sudah boi si pikir nanti akan dan sudah nama muluotan tundung kita, maka serahkanlah bagian di batang, bagian tamat taulahon akainam. Amin. Ya, semoga kita adalah ibu-ibu yang tidak terlalu terbeban. Walaupun punya beban, kita mau serahkan beban itu hanya kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang mengundang kita untuk datang kepadanya dan dipasok budi bata mangulu kita sahalat tatiaman kita, tapi kita diberikan kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sore ini Tuhan berkati kami, para puan HKBP Palembang, dengan segala keberadaan kami datang saat ini Bapa. Tuhan,
jika kami saat ini sedang berada letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan tahu kondisi persoalan yang sedang kami hadapi. Apapun itu Tuhan, saat ini kami mendengar Engkau mengundang kami Bapa, untuk kami boleh datang kepadamu. Karena itu kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami kepadamu. Biar lekuk yang Engkau pasang itu Bapa, yang saat ini meyakinkan kami, Engkaulah Tuhan teman kami yang sedang berjalan. Engkau yang saat ini bersama-sama dengan kami Tuhan, menjalani kehidupan ini. Ajari kami tetap semangat, ajari kami kuat, ajari kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menghantarkan kami sampai ke tujuan yang lebih baik. Ini doa kami Bapa, berikan kami kekuatan sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, agar kami bisa membawa rumah tangga kami untuk hidup lebih baik Bapa, membesarkan anak-anak kami, mengatur keuangan di rumah kami, dan juga kehidupan keluarga kami. Karena itu ajari kami Tuhan menjadi seorang ibu yang hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap orang pastinya memiliki beban, namun di tengah beban yang sedang kita pikul, maukah kita juga menyediakan pundak, tangan, bahkan doa untuk orang lain? Bukan bermaksud ingin membandingkan beban, namun ketika kita bisa menyediakan pundak, tangan, dan doa bagi yang lainnya, ada satu kepastian bahwa kita bersaksi Tuhan tetap menyertai kita. Bagi kita yang mau menyediakan pundak, tangan, dan doa bagi yang lain, maka Tuhan pasti memberikan kelegaan. Jadikanlah diri Anda kita semua sebagai saluran kelegaan dalam karya Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kami persilakan sambil bernyanyi song leader dengan setengah suara. Oh
dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih di hadapan Bapa, karena Engkau begitu mencintai kami dan juga mengasihi kami Bapa. Sampai saat ini tetap kami rasakan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Engkau sangat setia menemani kami, yang memelihara kehidupan kami. Di saat kami berbeban berat, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memikul yang kami rasakan dan kami hadapi di dalam pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang selalu menopang dan memelihara hidup kami. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami berkumpul bersama di tempat ini, para kaum perempuan HKBP Palembang yang sedang memperingati Hari Doa Sedunia, di mana Tuhan pada saat ini kami hadir di sini Tuhan untuk berdoa bersama dengan saudara-saudara kami seiman, secara khusus kaum perempuan sedunia Tuhan, berdoa hadir di hadapan-Mu. Secara khusus kaum perempuan atau saudara kami seiman di negara Nigeria, di mana Tuhan negara ini adalah negara yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada bangsanya. Tuhan, kami mendengarkan dan melihat betapa banyak penderitaan rakyat yang ada di Nigeria pada saat ini, di mana mereka Tuhan terjadi penindasan, kekerasan, kriminalitas, intoleransi, kemudian juga banyak penculikan, banyak prostitusi, dan juga Tuhan merajalelanya dengan kemiskinan, dan juga ketidakbebasan beragama, beribadah secara khusus bagi kaum Kristen di negara Nigeria Bapa. Secara khusus juga kami berdoa kaum ibu dan kaum perempuan dan juga anak-anak banyak mengalami penindasan, banyak mengalami kekerasan, di mana kaum ibu itu adalah satu-satunya tiang doa di dalam keluarganya. Sebagai kaum ibu Bapa, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kebebasan mereka Tuhan, secara khusus untuk beribadah. Tuhan, kami ibu juga merasakan penderitaan mereka, di mana Tuhan saat ini banyak pembantaian, banyak ketidakadilan, ketidakbebasan Tuhan dalam melaksanakan ibadah, banyak yang meninggal, banyak yang mengalami ketertindasan Bapa, menderita, dan juga terjadi kemiskinan, di mana ekonominya yang tidak stabil pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau hadir. Kami berharap Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, sebagaimana firman-Mu saat ini. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami harapkan untuk dapat menolong juga Tuhan, untuk menahan dan menanggung penderitaan mereka Bapa, yang saat ini mereka mengalami ketidakadilan. Dan juga Bapa, biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja bagi setiap orang-orang yang intoleran, yang melakukan kebebasan sewenang-wenangnya dalam menindas banyak umat Kristen, yang memaksakan agar kehendaknya yang terjadi. Bapa di dalam surga, kami berharap Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Biarlah Engkau yang menyelesaikan persoalan demi persoalan yang mereka hadapi di negara tersebut. Biarlah Engkau Tuhan
yang menghentikan segala kekerasan yang ada di sana Bapa. Berikan keadilan, kedamaian, agar berakhir semua penindasan itu Bapa, agar mereka merasakan kelegaan itu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka Bapa, dan juga menolong mereka, memberikan kekuatan dan juga kesehatan kepada mereka. Bagi saudara kami yang intoleran Bapa, biarlah Engkau juga yang bekerja di dalam hati mereka. Engkau jamah hati mereka Tuhan, agar tidak selalu melakukan yang jahat dan tidak memikirkan yang jahat terhadap sesamanya, tapi ikut juga Tuhan menghormati sesamanya, bahwa Engkau menciptakan seluruh umat yang ada di dunia ini adalah sama di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja dalam hati mereka untuk merendahkan hati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga di negara kami tetap juga kami mengalami banyak hal-hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kami umat Kristiani yang ada di Nigeria, dan juga kami banyak mengalaminya Bapa di negara-negara kami dan juga di daerah-daerah tertentu. Masih banyak saudara-saudara kami seiman yang tidak bebas melaksanakan ibadah, tidak bebas mendirikan rumah ibadah, karena banyak teman-teman saudara-saudara kami yang tidak menginginkan kehadiran-Mu Bapa di tengah-tengah dunia ini. Tapi jika Tuhan berkata, jika Tuhan berkuasa atas diri mereka Tuhan, maka semuanya itu bisa Engkau hentikan, agar mereka juga berjiwa damai dan membawa kesejahteraan dan juga mencintai negaranya dan juga saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan kami mendoakan keadilan sosial dan ekonomi di tengah-tengah negara kami juga. Kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari presiden sampai ke RT. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan untuk melaksanakan sebagaimana Tuhan sudah panggil mereka Tuhan untuk melakukan keadilan di tengah-tengah negara kami sebagaimana seorang pimpinan di negara kami Bapa, untuk mensejahterakan rakyatnya, memakmurkan masyarakatnya, agar tidak seorang pun dari rakyat kami Bapa tertindas karena ekonomi kami dalam kelemahan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami juga, saudara kami yang miskin, yang mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah atau mungkin mengalami ketidakadilan dan juga ketidakbenaran tengah-tengah kehidupan mereka yang dikesampingkan dan mungkin tidak termasuk di dalam kelompok tertentu. Tuhan, Engkau hadir melawat mereka. Engkau pakai para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar mereka juga ikut campur tangan, juga mensejahterakan bangsa secara menyeluruh. Kami berdoa buat pemerintah kami Bapa. Biarlah Tuhan juga yang bekerja di dalam hati mereka, agar mereka Tuhan bekerja sesuai dengan panggilan yang Tuhan embankan kepada mereka. Biarlah mereka Tuhan pemerintah yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka, Engkau pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu untuk membantu mensejahterakan rakyat kami. Kami juga berdoa Bapa buat pelayan full-timer dan juga perhalado seluruh HKBP yang telah memberikan hati dan pikirannya untuk melayani di HKBP, di tengah-tengah jemaat HKBP Bapa. Biarlah kami HKBP melalui para pemimpin-pemimpin kami dan juga para hamba-hamba-Mu Bapa, penginjilan di tengah-tengah negara kami akan semakin berjalan dengan baik dan akan semakin
meluas di mana-mana saja Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Berikan kami kemampuan untuk dapat menyampaikan firman-Mu ke tengah-tengah dunia kami Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat HKBP dimanapun mereka berada pada saat ini, mulai dari anak kecil, bayi, dan juga sampai dewasa, bahkan sampai lansia. Biarlah juga Engkau Tuhan yang memberkati kami semuanya. Biarlah mereka Tuhan, biarlah kami juga semuanya Tuhan kembangkan iman kepercayaan kami yang tetap semakin kuat dan semakin dewasa dan semakin taat dan semakin setia akan mengikuti Engkau Bapa, sebagaimana Engkau telah setia kepada kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pembawa damai. Jadikan kami Tuhan menjadi pembawa kasih yang mampu juga memikul salib atau memikul beban-beban saudara-saudara kami, peduli dengan saudara-saudara kami yang berbeban berat. Berikan kami hati yang ikut juga berbagi kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa Bapak kepada pelayanan seksi perempuan HKBP Palembang. Biarlah kiranya juga Engkau Tuhan yang memberikan roh kepada seluruh pelayanan seksi perempuan di HKBP Palembang ini, agar semua program dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan melalui pelayanan seksi perempuan di tengah-tengah HKBP Palembang ini, maka jemaat semakin, iman jemaat semakin bertumbuh, dan juga semakin banyak jemaat-jemaat yang ikut ambil bagian dalam melayani di seksi perempuan, dan juga ikut juga Bapak menjadi yang aktif untuk masuk di dalam kumpulan perempuan di HKBP Palembang ini. Kau pakai kami semua Tuhan menjadi Ibu Soripada Namatwaso, sebab kami sebagai seorang perempuan adalah sebagai role model dalam keluarga kami, yang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami, yang akan ditiru dan diteladani oleh anak-anak kami. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk dapat mendidik anak-anak kami, membawa mereka Tuhan ke jalan yang benar, mendidik mereka Tuhan agar mereka tetap menjadi orang yang beriman dan tetap setia kepada-Mu. Dan kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua Tuhan, dan juga memberkati semua apa yang menjadi kehidupan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bila ada di antara kami, anak-anak kami dan teman-teman kami yang mungkin terbaring di rumah sakit pada saat ini, mari Bapak, Engkau yang memberikan kesehatan dan memulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Saudara-saudara kami juga yang mengalami mungkin musibah pada saat ini, atau mungkin membutuhkan pertolongan dan penghiburan daripada-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kepada Ketua Perempuan dan juga Koordinator Perempuan Inang Bibelro yang mengkoordinatori sesi perempuan di HKBP Palembang ini. Biarlah juga Engkau pakai mereka Tuhan, akan semakin di dalam pelayanannya akan semakin meluas, dan akan semakin semua tersentuh dengan pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan ampuni kami dari semua dosa kekurangan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita siapkan persembahan kita sambil bernyanyi. Kita berikan persembahan yang terbaik.
bersama-sama berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.